Good night. Jadi di sini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Pertama-tama, apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Jadi, sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk reproduksi atau perkembangbiakan pada wanita. Nah, di sini reproduksi pada wanita dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama kita bahas genitalia. Nah, di genitalia ini dibagi menjadi dua. Ada yang eksternal dan ada yang internal. Nah, baik yang pertama kita akan membahas tentang genitalia eksternal. Apa sih genitalia eksternal itu? Jadi, genitalia eksternal adalah alat kelamin yang nampak dari luar. Nah, terdiri dari apa saja sih genitalia eksternal itu? Yang pertama, mons pubis. Yang ini, klitoris, uretra, vagina, labia mayor, labia minor, selaput darah atau himen, dan anus. Nah, di genitalia eksterna ini ada dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skin. Di mana sih letaknya? Nah, kelenjar Bartholin ini terletak pada sisi-sisi vagina. Nah, yang ini, sisi-sisi vagina dan di samping-samping vagina. Apa sih fungsi kelenjar Bartholin ini? Kelenjar Bartholin berfungsi untuk melumasi vagina. Nah, dan yang kedua, kelenjar Skin berada di samping-samping uretra. Fungsinya juga sama untuk menghasilkan selaput lendir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan genitalia interna. Apa sih genitalia interna itu? Genitalia interna merupakan alat kelamin yang tidak nampak dari luar, artinya berada di dalam. Nah, terdiri dari apa saja sih genitalia interna itu? Nah, yang pertama, uterus. Uterus ini bisa disebut dengan rahim. Nah, di sini tuh tempat disimpannya sel telur yang telah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. Nah, yang kedua itu ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Nah, selanjutnya itu tuba Fallopi. Tuba Fallopi ini berfungsi sebagai jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus saat terjadinya ovulasi. Nah, di ovarium ini terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Nah, selanjutnya itu serviks. Serviks ini tempat terbentuknya selaput lendir yang berfungsi dari selaput lendir ini untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Nah, selanjutnya itu vagina. Fungsi vagina adalah sebagai saluran untuk melahirkan bayi dan tempat masuknya sperma menuju sel telur. Terdiri dari dua bagian, ada yang keras dan ada yang lunak. Panggul dibagi menjadi 4. Yang pertama koksai, sakrum, dan koksigis. Koksai dibagi menjadi 3. Ada ilium, isium, dan pubis. Nah, terus ilium dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang tebal ini crista iliaca, yang menonjol ini spina iliaca anterior superior, yang di bawahnya spina iliaca anterior inferior. Nah, yang ini di belakangnya ini spina iliaca posterior superior, yang di bawahnya spina iliaca posterior inferior. Nah, yang ini namanya acetabulum. Yang ini yang bolong ini bentuk lingkaran foramen obturatorium. Nah, yang ini promotorium. Yang ini yang berlubang-lubang ini foramina sacralia anterior. Nah, yang ini promotorium yang menghubungkan tulang ilium dan sakrum yang disebut articulatio sacroiliaca. Nah, yang ini tuh yang berbentuk segitiga itu arcus pubis, yang
pubis. Nah, yang ini incisura ischiadica mayor, yang ini spina ischiadica, yang ini di bawahnya incisura ischiadica minor. Yang terdapat lajur atau linea terminalis yang memisahkan panggul besar dan kecil. Jadi selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Jadi di otot bagian luar itu atau dasar panggul bagian luar ada yang pertama itu namanya musculus sphincter aniexternum. Lalu ada namanya musculus bulbocavernosus. Nah, itu yang melingkari vagina. Lalu ada perineum transversus superficialis. Ada otot yang melingkari vagina, bagian tengah dan anus. Yang pertama itu ada musculus iliacoccygeus, lalu ada musculus ischiococcygeus, lalu ada musculus parinea transversus profundus, lalu yang terakhir ada musculus coccygeus. Jadi selanjutnya kita akan membahas ligamen. Yang pertama itu ada ligamentum sacroiliaca. Nah, posisinya ligamentum sacroiliaca ini di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Selanjutnya ada ligamentum sacrospinosum. Jadi letaknya itu di tulang sakrum ke spina ischiadica. Selanjutnya ada ligamentum sacrotuberosum. Letaknya itu di tulang sakrum ke tulang tuberosis ischiadica. Selanjutnya ada ligamentum pubicum. Letaknya itu di depan tulang koksai kanan dan kiri. Baik, selanjutnya kita akan membahas bentuk panggul yang terdiri dari 4. Nah, yang pertama itu genekoid, yang kedua android, yang ketiga antropoid, yang keempat platypoloid. Nah, yang pertama itu genekoid. Genekoid pada umumnya adalah jenis panggul yang paling pada wanita dan umumnya dianggap sebagai panggul khas wanita. Bentuk keseluruhannya bulat, dangkal, dan terbuka. Nah, yang kedua itu android. Android panggul jenis ini lebih mirip dengan panggul pria. Ini lebih sempit dari panggul genekoid. Dan bentuknya lebih mirip jantung dan baji. Nah, yang ketiga itu antropoid. Pelvis antropoid sempit dan dalam. Bentuknya mirip telur, tegak dan lonjong. Nah, yang keempat itu platypeloid. Panggul platypeloid juga disebut panggul dasar. Ini adalah tipe yang paling tidak umum, bentuknya lebar tapi dangkal dan menyerupai telur atau lonjong yang letaknya miring. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan panggul luar. Panggul merupakan bagian tubuh wanita yang berperan sebagai wadah alat kandungan dan menentukan bentuk berjalan lahir. Nah, baik, ini yang pertama itu distansia spinarum, distansia clistarus, conjugata eksternal, lingkar panggul. Yang pertama itu distansia spinarum. Jarak antara spina iliaca anterior superior sinistra kiri dan dekstra kanan. Nilai normal distansia spinarum 24 sampai 26 cm. Yang kedua distansia clistarus. Jarak terpanjang antara dua tempat yang simetris pada crista iliaca sinistra dan dekstra. Nilai normal distansia clistarus 28 sampai 30 cm. Nah, yang ketiga conjugata eksterna. Jarak antara bagian atas simfisis ke processus spinosus lumbal kelima. Nilai normal conjugata eksternal adalah 18 sampai 20 cm. Nah, yang terakhir lingkar panggul. Diukur dari tepi atas simfisis pubis, lalu dikelilingi ke belakang melalui pertengahan
antara sias dan strahantor mayor kanan ke ruas lumbar 5 dan kembali ke sepihaknya. Ukuran normal dari lingkar panggul adalah 80 sampai 90 cm.